Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Kami bersyukur atas kemurahan Bapa hari ini. Kalau kami boleh membaca firman-Mu, Bapa, karena firman-Mu lah yang menguatkan kami dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang memulihkan kami, dan firman-Mu lah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang-Mu. Biarlah Bapa, kiranya kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami, karena kami tahu Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami, dan kami juga memohon belas kasihan Tuhan Yesus bagi setiap keluarga kami, setiap anggota kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan yang berkati juga, biar boleh juga mereka masuk dalam penyembahan kepadamu. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah Tuhan yang memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Tuhan Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Tuhan Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Tuhan Yesus untuk meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Amin. Lalu Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan juga orang banyak menyertai Tuhan Yesus berbondong-bondong. Setelah Tuhan Yesus mendekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saya gantikan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Tuhan Yesus menyentuhnya
dan sedang para pengusung berhenti. Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antara dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaulah yang akan engkaukah menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ibu Yohana. Ya Pak, pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Tuhan Yesus mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Tuhan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyang angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'" Amin. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Bersama-sama kata Tuhan Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum,
sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus juru selamat kami semua, Raja segala Raja. Biarlah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-Mu buat kami semua di dalam ibadah doa puasa. Sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami mau belajar lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kiranya pengurapan Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, cerita tentang perwira, ya, itu akan menolong kita untuk kita bisa berbuat sesuatu biar kita juga pengen dipuji oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak pengen dipuji manusia, tapi kita pengen dipuji Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus juga suka memuji orang. Ya. Sebutkan orang-orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam cerita di Alkitab, dan apa alasan Tuhan Yesus memuji mereka. Ya, ada? Salah satunya perwira. Kalau soal perwira, alasannya kenapa Tuhan Yesus memuji dia? Ya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia bukan menolak Tuhan datang loh. Dia pengen Tuhan datang tapi dia merasa tidak layak. Ya, itu sebabnya dia merendahkan diri, dia suruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mau belajar juga ya. Sebenarnya kita nggak layak semua loh. Ya, jangan ada orang kalau pelayanan tuh rasanya pede banget gitu loh. Rasanya hebat gitu, enggak ada apa-apanya. Ya, kata Tuhan, kamu hamba yang nggak berguna. Tapi jangan tersinggung ya kalau bilang nggak berguna ya, karena yang bilang nggak berguna bukan saya. Kalau saya bilang kamu nggak berguna, saudara tersinggung mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang kamu hamba yang tidak berguna, ya memang Tuhan aku nggak berguna, tapi puji Tuhan, terpujilah Engkau karena kami jadi berguna di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Jadi luar biasa ya, ini pelajaran buat kita bahwa kita ini hamba-hamba yang tidak berguna. Sebab kalau kadang-kadang kalau orang di dalam pelayanan itu merasa pede sekali, merasa artinya pede di hadapan Tuhan gitu ya. Bukan pede di hadapan manusia, di hadapan manusia kita bisa pede, tapi di hadapan Tuhan ya, kata Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Miskin dalam arti kata juga nggak pede di hadapan Tuhan. Ya, nah disitulah kita akan menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi alasannya dia nggak layak. Ya, yang pertama kedua dia merendahkan diri. Ini penting. Ya, saudara, kalau kita merendahkan diri, kita nggak akan tersinggung dalam keadaan apapun juga. Ya. Contohnya lah, kalau namanya pembantu rumah tangga misalkan, dia nyapu, dia merasa rendah diri enggak? Enggak, karena memang profesinya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita juga di dalam melayani Tuhan Yesus, ya apa sajalah yang kita mesti kerjakan. Ya, kita mau ngerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, pertama itu. Apalagi, cerita apa lagi? Udah berapa kali kita sampaikan supaya kita ingat terus ya. Kita pengen ya nama kita juga dipuji Tuhan Yesus ya. Yang lain. Ya. Gimana ceritanya? Diitukan diapakan? Diitukan Tuhan itu diapakan? Diitukan Tuhan itu diapakan? Dia datang supaya disembuhkan.
Dia datang? Oh, Tuhan Yesus datang ya hanya untuk anak-anak ya, artinya orang Israel. Ya. Terus yang menyebabkan Tuhan Yesus memuji dia apa tuh? Dia imannya bagaimana? Tidak patut memberikan roti pada anak-anak. Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak, bukan dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, yang pertama dibilang benar, pokoknya perkataan Tuhan Yesus biar saya disebut anjing, benar. Benar Tuhan kan? Nah, dikasih alasan, tapi anjing itu makan juga remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ya. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus memuji dia. Yang kedua, yang menyebabkan Tuhan Yesus memuji dia apa? Dia nggak merasa tersinggung disebut anjing. Maaf ya, sebenarnya Tuhan Yesus nggak pengen nyebut dia anjing. Cuman maksudnya, kalaupun disebut anjing, dia nggak tersinggung. Ya, jadi artinya kerendahan hati itu di hadapan Tuhan itu berharga banget. Jadi kalau orang berasa dia tahu firman, tetapi dikit-dikit tersinggung, udah gitu tersinggungnya berkelanjutan sampai episode keberapa ya. Ya. Saudara itu tidak rendah hati. Ya. Kalau kamu berbuat dosa, salah satunya tersinggung, jangan sampai matahari terbenam. Ya. Yang kedua, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ibu ini sangat sayang sama anaknya ya. Sampai dia bela-belain datang kepada Tuhan Yesus, sampai ya dalam tanda kutip seolah-olah dihina oleh Tuhan Yesus. Dia tetap membela karena dia pengen tuh anaknya itu sembuh. Saudara, kalau kita minta sama Tuhan Yesus juga harus dengan tekun. Ya, harus dengan nggak boleh putus asa kalau minta sama Tuhan Yesus. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi harus tetap percaya bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan kasih. Sebab firman-Nya, mintalah maka kepadamu akan diberi. Ada seorang cerita sama saya, dalam pelayanannya dia mengunjungi seseorang yang sakit, seorang bapak yang sakit. Pada waktu didoakan, oh senang banget, semua orang datang mendoakan, senang banget. Tapi katanya setelah 6 bulan gak sembuh-sembuh. Nah, setelah 6 bulan itu kalau ada pendeta datang, Pak Pendeta udah jangan doain saya deh. Udah 6 bulan nih gak sembuh. Akhirnya memang dia kecewa sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita minta sama Tuhan Yesus, tetap percaya bahwa pasti akan sembuh. Banyak nggak yang putus asa dalam berdoa? Ya. Nah, iman kita harus tetap percaya. Ya. Nah, jadi kasih ibu itu kepada anaknya luar biasa. Dia pengen sekali anaknya disembuhkan. Yang keempat, ibu ini terlalu percaya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Amin. Kalau ada yang lain, mungkin diambil yang lain. Tetapi dia percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyembuhkan. Memang ada dokter, ada tabib. Zaman dulu ada tabib nggak ya? Ada, banyak. Tapi hanya Tuhan Yesus yang dia percaya. Ya. Memang Tuhan Yesus bisa pakai tabib, bisa pakai dokter. Tapi dengar, jangan pernah memuji dokter.
Kenapa? Dokter tuh cuman alat kan. Ada waktunya dokter angkat tangan, insaf. Udah nggak sanggup aku. Pulang aja kasih makan yang enak. Ya. Tapi Tuhan Yesus selalu sanggup. Ya. Kalau dia pencipta kok, bagaimana nggak sanggup? Ya kan? Nah, itu sebabnya saudara kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, jangan pernah timbul keraguan sedikit pun. Sebab orang yang bimbang, kata firman Tuhan, tidak menerima apa-apa. Jangan bimbang. Kalau sekarang belum mengalami kesembuhan, di dalam iman sudah sembuh. Di alam roh sudah sembuh. Tinggal di alam nyata saja. Ya. Saya juga berdoa udah lama nih buat pinggang saya ini sakit terus, sakit tiap hari. Tapi tetap dalam imanku, aku sudah sembuh. Ya. Gitu ya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan Yesus sedikit pun. Puji nama Tuhan. Siapa lagi Bu Haryawati? Zakius. Ya. Ya, Zakius. Apa yang membuat Tuhan puji dia? Pakai biar masuk ke rekam. Gak nyala ya? Kepenget gak nyala. Ya, jadi intinya kerinduannya ya. Dia rindu. Ini Pak Benget, mic-nya nggak nyala. Iya, oke. Nah, ngurusi Pak Benget dulu. Hilang lagi. Ganti kan? Zakius, ya, kerinduannya besar. Kerinduannya besar, dia mengalahkan ketidakmampuannya. Dia tubuhnya kecil pendek, dia cari akal supaya bisa melihat Tuhan Yesus, dia naik ke pohon. Dan pada saat dia ada di pohon, Tuhan Yesus melihat dia, memanggil Zakius untuk turun. Dan pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia rindu bertobat. Dia katakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat bagi orang yang sudah ia peras. Bahkan dia akan memberikan separuh daripada hartanya. Itu sih Pak Gembala. Ya, dasarnya kerinduan, saudara. Ya, ada orang tanya sama temennya, kamu ke rumah saya ada apa? Iya kebetulan lewat sini, mampir aja deh. Itu bukan kerinduan. Kalau dibilang, aku udah berapa hari udah rencana ke sini, pengen ke sini. Nah itu kerinduan. Ya, jadi datang kepada Tuhan Yesus itu nggak bisa apa adanya. Ya, saya kalau tanya, Bu, Pak, ke gereja ya. Ya mudah-mudahan Pak kalau nggak ada halangan, ya udah nggak usah datang deh. Ngapain datang kepada Tuhan Yesus kalau nggak ada halangan? Ya, kalau diundang Tuhan Yesus, harusnya yes Tuhan, aku pasti hadir, aku mau hadir. Soal nanti ada halangan, itu hal yang lain ya. Tapi respon, oh, di SPK dulu ingat ya, bukan apa, tapi respon. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ya ada banyak anak-anak Tuhan nggak respon. Ya, cuman ya mengalir aja lah Pak. Akhirnya mengalirnya ke Bengawan Solo. Ya cuman mengalir. Tapi kalau respon, dia punya pandangan ke depan. Saya pasti datang Tuhan. Saya rindu datang ya Tuhan Yesus. Nah, nanti waktu ada pergumulan, ya dia bergumul. Kayak Zakius juga ada pergumulan. Gimana saya mau ketemu Tuhan Yesus ya, orang-orang pada tinggi-tinggi, saya pendek gitu. Nyelip-nyelip juga susah ke depan.
Nah, karena dia rindu, dia punya hikmat. Oh iya, ada pohon di depan sana. Tuhan pasti lewat situ. Dia naik pohon. Ya. Kagum nggak saudara? Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, Sakeus. Loh, tahu dari mana dia namanya Sakeus? Ini keren ya Tuhan kita ya. Dia kenal orang-orang satu-satu. Sakeus. Saya percaya waktu Tuhan Yesus bilang Sakeus, kaget juga dia ya. Hah, Tuhan kenal aku ya? Tahu nggak saudara? Tuhan Yesus kenal saudara. Lebih daripada saudara mengenal saudara. Dia kenal kita, dia kenal karakter kita, dia kenal kerinduan kita. Pasti ada sesuatu yang indah di dalam dirimu sampai Tuhan Yesus bisa membawa engkau percaya sama Tuhan Yesus. Karena ada begitu banyak orang di dunia ini, saudara. Saya percaya kebanyakan mereka tidak punya sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan nggak bawa mereka. Karena katanya kalau orang bisa percaya itu karena Bapa. Ya, bukan karena orang itu, karena Bapa. Bapa melihat ini ada mutiara di dalam diri orang ini. Makanya biar orang itu teroris sekalipun, saudara, kalau di dalam dirinya ada mutiara, panggil sama Tuhan. Lo tahu nggak ada orang-orang teroris yang dipanggil sama Tuhan? Ketemu sama Tuhan. Ya. Kenapa? Di dalam dirinya ada mutiara, ada hal yang berharga. Nah, coba saudara temukan hal yang berharga dalam dirimu apa? Ya, pasti ada. Ya. Nah, lalu bawa sama Tuhan Yesus dalam kerinduan. Saya gambarkan kalau saya jadi Sakeus kaget loh di atas pohon. Di atas pohon disebut namanya. Ya. Bukan dipanggil aja. Aku mau ke rumahmu. Hari ini aku harus. Tahu kata harus? Gak boleh tolak. Prioritas. Harus ke rumahmu. Sebab Tuhan Yesus lihat nanti di rumahnya Sakeus itu ada pertobatan. Ya, betul kan yang tadi yang Ibu bilang kan? Di rumahnya ada pertobatan. Tuhan, hari ini pertama dia bilang separuh hartaku akan kuserahkan kepada Tuhan. Saudara ngakuin nggak bahwa Sakeus lebih daripada kita? Halo? Atau saudara udah belum separuh buat Tuhan? Ya, Sakeus berani loh. Separuh disaksikan orang banyak. Separuh hartaku kuberikan pada Tuhan. Kepada orang miskin. Dan kalau aku punya salah di waktu lalu, aku tebus 4 kali loh. Jadi bersyukurlah orang yang pernah ditipu sama Sakeus, dikembalikan 4 kali lipat. Siapa yang mau ditipu sama Sakeus? Kembalinya 4 kali loh. Ya, didatengin orang-orang 4 kali lipat. Apanya Bu? Kalau orang nipu kita. Kalau orang nipu kita. Kenapa? Ya, jangan saudara ditipu sama orang terus saudara ditipu 4 kali orang lain. Jangan. Ya, artinya saudara pertobatan itu penting. Jangan heran ya di gereja kita selalu kita berdoa supaya kita hidup dari buah pertobatan. Ya, yang nggak mau pertobatan mental percaya saudara. Kenapa? Di sini tempat adanya buah pertobatan. Nanti kalau sudah dapat buah pertobatan, dapatlah buah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus nggak akan membiarkan kita nggak bertobat. Ya. Kita harus bertobat. Puji nama Tuhan. Siapa lagi? Maria. Maria siapa? Maria dan Marta. Yang bertobat siapa? Maria atau Marta? Ya. Maria selalu duduk di kaki Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Iya. Tapi kalau Marta cuma mundar-mandir, kayak gosokan ya. Gosokan kan benar-benar. Gosokan. Ya. Ya, Maria. Ya, kenapa Maria? Maria sangat rindu sama Tuhan. Rindu sama perkataannya. Rindu membaca firman Tuhan. Rindu mendengar dalam ibadah. Saudara, kembali rindu lagi sama Tuhan. Ini hari-hari ini ada lagu lagi ngetop, saudara.
Rindu akan rumahnya. Ya, rindu akan Tuhan. Ya, Maria dengar nih, duduk di bawah kaki Tuhan. Sebenarnya Tuhan setuju nggak sama Marta ya? Mau melayani Tuhan? Setuju. Yang Tuhan membiarkan Marta sibuk, nggak apa-apa. Tapi katanya Maria lebih baik. Ya, duduk di bawah kaki Tuhan itu lebih baik. Kenapa, Bu? Iya, dia masak. Ya. Sebenarnya masak bisa juga sementara masak dengarkan Tuhan Yesus bisa dong. Tuhan, ceritanya di dapur aja Tuhan. Aku masak, aku juga mau dengar firman. Nah, itu yang keren. Ya. Terus jangan saudara pikir, gue jadi Maria aja lah. Jadi nggak mau lah ngapa-ngapain. Enggak. Paling bagus jadi Marta dan Maria sekaligus. Melayani dan juga mendengar, duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, jadi melayani penting juga. Karena Tuhan juga melayani kan. Tuhan Yesus kan pergi ke sana kemari juga itu kan melayani. Menyembuhkan orang, memberi makan orang dan segala macam. Itu pelayanan Marta yang Tuhan Yesus kerjakan. Yang Marta kerjakan pekerjaan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi nggak lengkap kalau Marta aja. Harus juga Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan sampai saudara sibuk melayani, nggak punya waktu buat duduk di bawah kaki Tuhan. Nggak punya waktu untuk doa. Nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Ya, harus yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Bu Santi, kenapa janda miskin, Bu? Nah, 2 peser. Ya. Karena memberi dari kekurangannya. Ya. Ya, saudara, kan banyak orang yang kasih persembahan kan. Tapi motivasi memberi persembahan itu yang penting, saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pertama-tama sebenarnya saudara, persembahan kita ini tubuh kita dulu. Ya. Kalau tubuh udah dikasih, kalau hati kita sudah diberikan pada Tuhan Yesus, maka memberikan perpuluhan, memberikan sumbangan, memberikan persembahan nggak jadi masalah. Ya. Jangan sampai juga di gereja kita memang karena punya keterbatasan dana, lagi-lagi kita dibebankan atau diberi kesempatan untuk berbagi lagi. Jangan sampai kita lelah. Aduh Tuhan, kok keluar terus sih? Lihatnya jangan ke situ, saudara. Lihatnya ketika kita menabur, pasti menuai. Ya masa kita menabur, misalkan kita punya benih 1 liter gitu. Menaburnya secupit aja deh, yang penting menabur. Nggak masalah, tapi kau menuainya juga sedikit. Menuainya bukan di sini aja nih, di sorga loh. Nah, kalau kita punya pandangan yang benar tentang menabur, tentang memberi, maka kita nggak akan pernah lelah gitu untuk memberi. Setiap kali ada kesempatan, yes Tuhan aku mau, selama aku bisa tentunya. Jangan sampai juga menabur tapi mengutang gitu kan. Aku ngutang dulu ya buat menabur ya. Jangan. Katanya Tuhan, apa yang ada padamu bukan apa yang tidak ada padamu. Ya, ini perlu saya sampaikan karena memang di gereja kita ini banyak kali menabur. Pendeta juga menabur terus, saudara. Ya kan? Jadi jangan pernah kita bosan, saudara. Sekarang lagi menabur Alkitab. Siapa yang bersuka cita menabur Alkitab? Sukacita loh, saudara. Karena ini pekerjaan Tuhan. Oleh Alkitab kita dibaca terus sama pendeta, gitu kan. Suatu kali pun kalau kita sudah nggak di sini, di rumah Bapak, apa yang kita tabur tuh masih ada. Nah luar biasanya tuh
Siapa perwira itu menanggung pembangunan rumah ibadah mereka. Perwira itu tahu walaupun dia bukan orang Israel, aku mau menabur deh di rumah ibadah. Keren. Ya. Baik, ini panjang sekali ya satunya. Kenapa orang Israel susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa saudara kita dari Muslim susah percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa saudara kita dari Buddha susah percaya pada Tuhan Yesus? Lihat mujizat dulu, baru percaya. Nah, betul. Tetapi kan kalau kita dipilih tapi kita nggak menolak, tidak memberi hati. Ya. Kenapa tidak memberi hati? Karena pakai pikiran. Kan Yesus itu teman aku waktu kecil. Aku tahu tuh emaknya, bapaknya, tukang kayu. Kalau melihat dari situ, orang jadi nggak percaya. Ya, kok manusia kok disebut Tuhan sih? Kok kan tahu rumahnya di mana? Harusnya saudara bukan melihat dengan ininya, tetapi melihat dengan hatinya. Oh iya ya, nggak mungkin orang bisa membangkitkan orang mati nih kalau bukan Tuhan. Iya kan? Pikiran di hatinya. Karena mengalahkan ini. Ya, nggak mungkin nih manusia biasa itu bisa khotbahnya luar biasa nih. Oh. Nggak mungkin orang tuh bisa setan takut sama dia. Nah kalau pakai hati, ya maka orang bisa percaya. Ini orang Israel tuh pakai ininya. Ya. Lihat keturunannya dan seterusnya. Pelajaran apa yang kita dapat, yang kita tangkap dari ayat 2a? Bisa baca tadi ayat 2a? Dari Lukas 7 ayat 2a. Enggak kelihatan 2a-nya enggak kelihatan. Nggak bisa, enggak tahu ayat 2a-nya di mana. Ya. Silakan Bu Sandi. Udah, sampai A-nya aja. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat disukai. Ya. Nah, saudara perwira aja, saudara punya bawahan itu, ini bawahan disayang nih. Kira-kira disayang kenapa nih? Mungkin dia rajin, ya kan? Mungkin dia ramah, mungkin pokoknya banyak hal lah. Tapi saya mau katakan begini, manusia aja bisa sayang sama hambanya. Tuhan pasti sayang sama hamba-hambanya. Amin. Makanya kata Tuhan, jangan mengusik hambaku. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Ya. Saudara bisa nggak setuju sama seorang pendeta, nggak masalah. Tapi jangan mengusik. Ya, saya nggak setuju tuh kalau ada pendeta di mimbar ini jelek-jelekin pendeta lain gitu kan. Nggak boleh, kita kan nggak boleh menghakimi juga, apalagi dia biji matanya Tuhan. Masalah dia nggak benar atau apa, urusan dia sama Tuhan Yesus ya. Betul ya? Kita nggak punya urusan loh sama dia, nggak bisa menghakimi dia. Kita bisa memberkati, Tuhan berkati dia supaya dia boleh menjadi berkat. Roh Kudus bisa merubah. Ya, dia mau berkata, berbahagialah engkau yang sayang sama hamba-hamba Tuhan. Ada yang amin, dengan satu yang amin. Sayang sama hamba Tuhan, jangan malah dijelek-jelekin. Malah kalau saudara punya sesuatu atau masak sesuatu, nggak ada salahnya bagi sama hamba Tuhan. Ini ketawa Pak Benget nih, aku mendapat apa dari Pak Benget nih. Bikin apa Pak Benget? Saudara, sayang sama hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan itu menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Masalah nanti motivasinya nggak benar, itu urusan dia sama Tuhan lah. Ya, tetapi tugas kita sayang sama hamba-hambanya.
Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, pendengaran ini penting. Lo tahu nggak hukum yang terutama, yang utama apa? Dengarlah dulu. Bukan kasihlah Tuhan Allahmu bla 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 bla. Ya itu berikutnya. Tapi yang pertama dengarkanlah. Dengarlah hai orang Israel, kata Tuhan. Pakai kuping, kalau cuma pakai pikiran, nggak bisa kau mengasihi Tuhan Allah. Tapi dengan telingamu mendengar dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, makanya Tuhan Yesus beberapa kali bilang gini, punya kuping nggak sih kamu? Ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata lainnya, punya kuping nggak sih kamu? Iya. Dengar nggak? Kalau perlu dijewer, amin. Kalau dijewer, sakit hati nggak? Saya kadang-kadang merenungkan, kenapa ya Tuhan bilang, hai kau orang bodoh. Kalau Tuhan yang ngomong itu benar loh. Berarti kita bodoh. Ayo kita bertobat supaya nggak bodoh, amin. Jangan malah tersinggung. Ya, mungkin orang Farisi ahli Taurat juga tersinggungnya karena berapa kali Tuhan bilang, "Hai kau orang bodoh, orang munafik." Tapi kalau Tuhan yang ngomong itu benar. Kalau saya yang ngomong, ya saudara boleh sakit hati lah. Apa yang dapat kita kerjakan dari ayat 5? Lagi ayat 5. Ya. Pertama, kita juga kalau mau dipuji sama Tuhan Yesus, kasihi bangsa kita, amin. Jangan benci bangsa kita. Walaupun bangsa kita mayoritas nih nggak percaya sama Tuhan Yesus, jangan benci mereka. Kasihi mereka dengan belas kasihan, maka mereka bertobat. Ya, tapi kalau kita benci mereka, ya. Kemudian dia menanggung rumah ibadah. Ya, Tuhan bisa memakai kita untuk menanggung rumah ibadah ini. Rumah ibadah ini sudah Tuhan berikan pada kita, ya kita tanggung bersama tentang kebersihannya, tentang kerapiannya, tentang kalau ada yang rusak, ya saudara. Tuhan suruh, ya. Ada seorang jemaat dulu, dia melihat pintu gereja dulunya udah kacau, saudara, pakai kaca tapi udah pada kropos. Datang, Pak, saya digerakkan Tuhan untuk menyumbang pintu, Pak. Karena nggak diminta. Ya. Apa aja kalau saudara digerakkan Tuhan, ya udah lakukan karena itu kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Itu aja firman Tuhan, saudara, buat kita, biar kita tambah cerdas, tambah sayang sama Tuhan Yesus, tambah menghormati Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bapa, kami bersyukur buat pelajaran pemuritan pada siang hari ini, Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab firman-Mu ya dan amin luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Frida, silakan. Dua Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah bisa. Ya, bisa. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana peperahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan segala milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita angkat satu pujian, berilah pada Tuhan. Sujud
di sorga maha mulia, Engkaulah ya Bapa, Allah yang kekal. Engkau dipuji dan selalu dihormati oleh segala makhluk, bahkan oleh generasi lepas generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberi telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah pada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberi otoritas, hikmat, dan kewibawaan kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami berdoa kiranya orang-orang yang ingin mengacau keamanan kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Selalu dipenuhi damai sejahtera, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, panjang umur, serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus dan keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dan tuntunan oleh Tuhan Yesus.
Kasih yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mendoakan dan saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh, damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah doa puasa sehati ini dan juga ibadah WBI di tempat ini. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, bagi GB Hati Kudus, bagi Kota Bekasi, bahkan bagi Indonesia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk setiap yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, kiranya damai sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus menyertai keluarga Gembala. Tutup bungkus dengan darah Yesus, segala serangan balik, segala hal-hal yang jahat, tinggalkan keluarga Gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semakin bersehati di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk penatua, untuk seluruh pengerja, untuk jemaat GB Hati Kudus, kiranya dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita, kasih sayang Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami semua, sehingga tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang negatif di antara kami semua. Hanya ada kasih sayang Tuhan Yesus di antara kami semua. Yang berdoa untuk divisi yang ada, untuk pemuda, untuk sekolah minggu, untuk divisi doa, semuanya kiranya ada di dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, di bawah penundukan dari Tuhan Yesus, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami pewahyuan demi pewahyuan di dalam program-program yang ada. Yang berdoa biar ada terobosan baru di dalam gerejamu ini Tuhan, dan kami percaya ada di satu titik di mana penuaian jiwa akan terjadi dengan seizin Tuhan Yesus. Dan gereja ini sedang mempersiapkan diri untuk penuaian jiwa, untuk penanaman gereja baru. Yang berdoa yang ada di Cikarang nanti, bahkan di seluruh daerah yang Tuhan tempatkan untuk ada penanaman gereja baru. Kiranya Tuhan yang akan merancangkan yang terbaik di dalam nama Yesus, penuaian jiwa terjadi untuk GBI Hati Kudus. Yang berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, siapapun mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan, keluarga kami juga disembuhkan dari setiap penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan, semuanya bisa Tuhan sembuhkan. Virus, bakteri juga dihancurkan di dalam nama Yesus. Yang bersahati menolak setiap roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan kami juga mau belajar meninggalkan kecemasan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami taruh di bawah kaki Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, dan kami diperbaharui senantiasa ya Bapa. Berikan kami juga hati yang baik, pikiran yang baik, pikiran yang memuliakan Tuhan, hati yang meninggikan Tuhan Yesus senantiasa. Dan kami berdoa supaya diberikan juga kepada kami hati yang bermurah hati untuk memberikan kepada sesama kami yang membutuhkan, juga menjadi alat Tuhan, menjadi alat berkatnya Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami menabur dan kami pasti menuai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga sangat percaya Tuhan, di saat kami diberkati, kami juga harus menyalurkan berkat itu kepada banyak orang yang Tuhan telah pilih untuk kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga gerejamu ini dalam segi finansial. Kami percaya Tuhan mencukupi semuanya, tidak berkekurangan, bahkan berkelebihan. Bahkan gereja ini bisa menjadi berkat untuk banyak gereja lain juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup ini adalah kesempatan, dan kami mau kesempatan yang Tuhan berikan ini tidak kami sia-siakan. Kami berdoa juga supaya akan ada terus-menerus perbaikan demi perbaikan di gereja ini,
Dan untuk juga mentalitas jiwa-jiwa jemaat, kami berdoa ada perbaikan demi perbaikan, tidak ada kebobrokan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kendalikan jemaat Tuhan juga di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama-sama 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Mazmur 91, kita menyanyi satu pujian yang Tuhan taruh dalam hati saya sejak kemarin. Hidup ini adalah kesempatan. Gak ada yang amin. Kesempatan lo hidup, amin. Ya, kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, kita berdiri, coba kita ekspresikan, saudara, lagu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita, Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melayani, untuk menjadi berkat, memuliakan Tuhan Yesus. Kami mau ambil dengan sungguh-sungguh waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu melindungi, menaungi kami. Kami aman di dalam Tuhan Yesus. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kami memohon berkat-berkat dari Bapa, berkat jasmani, rohani, dan materi. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya ibadah doa puasa ini berkenan di hati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Surga
Ya, Tuhan berkati yang ada di Zoom, Bro Oktris, Ibu Yohana. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto sebentar. 1, 2, 3. Oke, Tuhan berkati. Selamat makan siang. God bless you.